Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayusari Artini dengan NIM 2517051200. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Gayatri Sedana dan Kitab Suci Agama Hindu dengan judul Gayatri Sedana dan Kitab Suci Agama Hindu sebagai dasar spiritual dalam agama Hindu. Gayatri Sedana merupakan salah satu praktik spiritual utama dalam agama Hindu yang menekankan pada pengucapan mantra Gayatri secara berulang dengan kesadaran penuh. Praktik ini tidak hanya sekedar melafalkan kata-kata suci, tetapi melibatkan proses pengendalian pikiran, pemusatan perhatian, serta usaha menyelaraskan diri dengan kekuatan ilahi sebagai sumber cahaya dan pengetahuan kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali dipenuhi oleh berbagai gangguan seperti stres, kecemasan, dan tekanan sosial. Melalui Gayatri Sedana, individu dilatih untuk menenangkan pikiran dan mengarahkan pada hal yang positif dan bermakna. Praktik ini dilakukan pada waktu trisandhya, yaitu pagi, siang, dan sore hari, karena pada waktu tersebut kondisi alam cenderung lebih tenang dan mendukung konsentrasi. Keteraturan waktu dalam melakukan sedana juga melatih disiplin diri yang menjadi salah satu dasar penting dalam perkembangan spiritual. Mantra Gayatri memiliki kedudukan penting dalam tradisi Weda karena dianggap sebagai inti dari ajaran spiritual yang mengarah pada pencerahan. Bunyi mantranya, Om Bhurbhuvaswah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyayona Prachodayat. Pada mantra ini mengandung makna yang luas dan mendalam. Mantra ini merupakan bentuk permohonan kepada Tuhan agar memberikan penerangan kepada manusia sehingga mampu memahami kebenaran dan bertindak dengan bijaksana. Setiap artinya memiliki filosofi yang kuat. Om melambangkan Brahma sebagai realis tertinggi, Bhurbhuvaswah menggambarkan 3 lapisan eksistensi kehidupan, yaitu fisik, mental, dan spiritual. Tat Savitur Varenyam menggambarkan penghormatan kepada sumber cahaya ilahi, sedangkan Bhargo Devasya Dhimahi mengajak manusia untuk merenungkan kemuliaan Tuhan. Lalu ada kalimat Dhyayona Prachodayat menjadi inti doa, yaitu permohonan agar manusia dibimbing menuju kebenaran. Dengan memahami makna ini, pengucapan mantra tidak lagi bersifat otomatis, tetapi menjadi proses refleksi yang mampu mengubah pola pikir seseorang. Manfaat Gayatri Sedana dapat dirasakan secara berahap jika dilakukan secara konsisten. Dalam jangka pendek, dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi tekanan mental. Dalam kehidupan modern yang penuh tuntutan dan distraksi, dalam jangka menengah, seseorang akan mulai merasakan peningkatan konsentrasi, terutama dalam aktivitas belajar atau bekerja. Pikiran menjadi lebih terarah dan tidak mudah terpecah. Dalam jangka panjang, Gayatri Sedana berkontribusi pada pembentukan karakter, seperti kesabaran, ketenangan, dan kemampuan dalam mengendalikan emosi. Selain itu, praktik ini juga membantu meningkatkan kesadaran spiritual, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri dan hubungan dengan Tuhan. Penerapan Gayatri Sedana dapat dilakukan secara bertahap. Secara sederhana, misalnya dengan mengucapkan mantra menggunakan japa mala sebanyak 108 kali. Dilanjutkan dengan meditasi singkat untuk meresapi maknanya. Praktik ini juga dapat dijadikan rutinitas sebelum memulai aktivitas agar pikiran lebih siap dan lebih fokus. Pemahaman Gayatri Sedana tidak dilepaskan dari sumber ajarannya, yaitu kitab suci Hindu yang dikenal sebagai Weda. Weda merupakan wahyu ilahi yang diterima oleh para resi dan menjadi dasar utama dalam ajaran Hindu. Sebagai kitab yang bersifat Shruti, Weda memiliki kedudukan tertinggi karena dianggap sebagai kebenaran yang langsung berasal dari Tuhan. Dalam Weda terdapat pembagian utama yang disebut Caturweda. Berakar kata dari kata catur yang artinya 4 dan Weda artinya ilmu pengetahuan atau wahyu Tuhan dalam agama Hindu. Caturweda adalah 4 kitab suci agama Hindu yang memuat wahyu Tuhan, di mana masing-masing kitab memiliki fungsi dan peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Keempat Weda tersebut, yang pertama ada Rig Weda yang berisi himne,
pujian kepada Tuhan yang mencerminkan hubungan spiritual antara manusia dan penciptanya. Yang kedua ada Yajurveda, di mana memberi panduan tentang tata cara pelaksanaan upacara keagamaan, sehingga menjadi dasar dalam praktik ritual. Yang ketiga ada Samaveda, yang dimana menekankan nyanyian suci kepada sarana pemujaan karena suara dan getaran diyakini memiliki kekuatan spiritual. Yang keempat ada Atharvaveda, berisi doa serta pengetahuan praktis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti kesehatan dan perlindungan diri. Selain Weda, terdapat pula kitab Smrti yang merupakan penjabaran dari ajaran Weda agar lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan. Kitab Smrti mencakup berbagai teks penting seperti Upanishad, Itihasa, Purana, dan Dharma Sastra. Upanishad membahas konsep filosofis yang mendalam mengenai hubungan antara Atman dan Brahman, yang menjadi dasar pemahaman spiritual dalam agama Hindu. Itihasa terdiri dari Ramayana dan Mahabharata, menyajikan ajaran moral dalam bentuk cerita sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Purana berisi kisah-kisah keagamaan yang bertujuan memperkuat keyakinan dan memberi contoh perilaku yang sesuai dengan Dharma. Sementara Dharma Sastra mengatur norma dan aturan kehidupan yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Keberadaan kitab Smrti sangat penting karena membantu menjembatani ajaran yang bersifat filosofis menjadi lebih praktis dan aplikatif. Fungsi kitab suci dalam kehidupan umat Hindu sangat luas dan mendasar. Kitab suci berperan sebagai pedoman hidup yang menentukan nilai benar dan salah, serta menjadi sumber utama dalam pembentukan moral dan etika. Selain itu, kitab suci juga berfungsi sebagai panduan spiritual yang membantu manusia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam konteks ritual, kitab suci menjadi dasar dalam pelaksanaan niatnya sehingga setiap upacara memiliki makna dan tujuan yang jelas. Lebih dari itu, kitab suci juga memberikan pemahaman tentang tujuan akhir kehidupan manusia, yaitu mencapai moksa atau kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran kitab suci dapat diterapkan melalui tindakan sederhana seperti bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta menghormati sesama. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan profesional. Keterkaitan antara Gayatri Sedana dan kitab suci Hindu menunjukkan bahwa praktik spiritual dan pemahaman ajaran harus berjalan seimbang. Gayatri Sedana memberikan pengalaman langsung dalam mengendalikan pikiran dan meningkatkan kesadaran, sedangkan kitab suci memberikan arah dan landasan nilai dalam menjalani kehidupan. Jika seseorang hanya melakukan praktik tanpa memahami ajaran, maka praktik tersebut berisiko menjadi rutinitas tanpa makna. Sebaliknya, jika seseorang hanya memahami teori tanpa praktik, maka ajaran tersebut sulit diwujudkan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, integrasi antara praktik dan pemahaman menjadi kunci utama dalam mencapai perkembangan spiritual yang optimal. Dengan menggabungkan keduanya, seseorang dapat membentuk pola pikir yang lebih jernih, sikap yang lebih bijaksana, serta kehidupan lebih seimbang antara aspek material dengan spiritual. Setelah membahas Gayatri Sedana dan kitab suci Hindu, dapat disimpulkan bahwa Gayatri Sedana dan kitab suci Hindu merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam membentuk kehidupan spiritual yang utuh. Gayatri Sedana berfungsi sebagai praktik langsung yang melatih ketenangan pikiran, konsentrasi, serta pengendalian diri, sedangkan kitab suci seperti Weda dan Smrti memberikan dasar ajaran, nilai moral, dan arah hidup yang jelas. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena praktik tanpa pemahaman akan menjadi rutinitas tanpa makna, sementara pemahaman tanpa praktik tidak akan memberikan perubahan nyata dalam kehidupan. Melalui penerapan Gayatri Sedana secara rutin dan pemahaman mendalam terhadap ajaran kitab suci, seseorang dapat mengembangkan kesadaran spiritual secara bertahap. Proses ini tidak hanya berdampak pada hubungan dengan Tuhan, tetapi juga membentuk karakter yang lebih bijaksana, tenang, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ajaran yang terkandung dalam kitab suci tetap relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern karena memberikan pedoman dalam berpikir dan bertindak. Dengan demikian, keseimbangan antara praktik spiritual dan pemahaman ajaran menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan hidup dalam agama Hindu, yaitu kebahagiaan lahir batin dan pada akhirnya menuju moksa. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan para mesanti.
Om Santi 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 Om.